أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Zamil Zainu rahimahullah. Nah, sekarang kita masih membahas, yaitu pembahasan tentang makna la ilaha illallah. Ya, sudah ada dua pembahasan dia di dalam bab ini, dan sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan pembahasan sebelumnya insyaallah mudah-mudahan memberikan faidah, manfaat kepada kita seluruhnya. Nah, sekarang poin yang keempat. Baqiya Rasulu fi Makkah salasata asyara aman yad'ul Arab qailan qulu la ilaha illallah faqalu ilaha wahida ma sami'na bihadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bermukim, menetap ya di kota Makkah itu selama 13 tahun. Ya, yaitu 13 tahun ya, nanti berdakwah, menyeru, mengajak ya bangsa Arab atau orang-orang Arab itu ya kepada ajaran Islam. Ya. Jadi 13 tahun maksudnya setelah diangkat menjadi nabi dan rasul. Adapun sebelumnya juga Rasul tinggal di Mekah selama 40 tahun. Ya, sebelum sebelum Rasulullah itu menjadi nabi, sebelum diberikan oleh Allah itu nubuwah ya atau kenabian, beliau juga tinggal di kota Mekah selama 40 tahun ya. Tapi beliau masih menjadi orang biasa. Ya, bahkan ya orang-orang Arab, orang-orang Quraisy ya saat itu ya karena memang akhlak Nabi sangat baik, menggelari ya Rasulullah itu dengan gelar As-Shadiq Al-Amin, yaitu orang yang jujur, lagi orangnya amanah atau terpercaya ya, sebagaimana sudah diketahui dalam sirah. Nah, kemudian setelah beliau diangkat menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul, ya mulailah beliau berdakwah. Nah, itu selama 13 tahun sebelum hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi Rasulullah itu menetap tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Untuk apa? Ia du'u al-Araba, menyeru, mengajak atau mendakwahi al-Arab, orang-orang Arab atau bangsa Arab. Qailan, beliau berkata, ya, beliau bersabda kepada orang-orang Arab. Kata beliau dalam seruan, dalam dakwahnya itu, qulu la ilaha illallah. Hendaklah kalian mengucapkan, ya ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah dakwahnya Rasulullah. Dan kita juga sudah kenal bahwa dakwah semua para nabi adalah mengajak ya umat manusia untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan peribadatan kepadanya, yaitu beribadah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lainnya. Semua nabi dakwah mereka adalah kepada kalimat la ilaha illallah, termasuk nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana sikap atau tanggapan atau reaksi dari pada orang-orang Arab atau bangsa Arab? Faqalu, lalu mereka berkata atau menjawab, ilahu wahida, ya kepada satu sesembahan, kepada satu Tuhan. Engkau mendakwahi kami, engkau menyuruh kami, engkau mengajak kami hanya kepada satu Tuhan, yaitu maksudnya Allah. Ma sami'na bihada, kami belum pernah mendengar tentang ini, kami belum pernah mendengar tentang seruan atau dakwah ini. Karena ya sebelum Rasulullah, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak pernah ada di antara mereka yang mengajak untuk beribadah kepada satu sesembahan. Karena rata-rata mereka tuh mengajak juga beribadah kepada selain Allah. Ya makanya begitu Rasul datang kepada mereka mengajak untuk menyembah satu ilah saja, satu sesembahan saja yaitu Allah, ya mereka merasa heran. Ya mereka merasa aneh dengan dakwah dan seruan Nabi, sehingga mereka mengatakan, ya ilahu wahida, hanya kepada satu sesembahan, ma sami'na, kami belum pernah mendengar, yaitu bihada, tentang dakwah atau seruan ini. Terus, li'anna, karena al-araba, orang-orang Arab, karena bangsa Arab itu, fahimu, mereka memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi walaupun tanpa dijelaskan panjang lebar, ya secara makna saja orang Arab tahu. Ya ketika Rasulullah mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya berarti mereka nanti setelah mengucapkan itu, sesudah mereka mengikrarkan, menyatakan kalimat la ilaha illallah, maka mereka tidak boleh lagi menyeru beribadah kepada selain Allah. Nah, cara pahamnya itulah. Beda dengan orang-orang sekarang. Mereka berkali-kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan menjadi lafaz zikir bagi mereka, tapi karena tidak paham, maka mereka ya dengan ketidakpahamannya itu, ya mereka melanggar ketentuan-ketentuan, keputusan-keputusan dari kalimat la ilaha illallah. Jadi antara apa yang diucapkan dengan keyakinan, dengan perbuatan itu bertolak belakang. Ya nanti dikatakan ya terus. Maksudnya apa? Yaitu orang Arab paham akan makna dari kalimat la ilaha illallah. Wa ana man qalaha, bahwasanya orang yang mengucapkannya, bahwa orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah tersebut, la tidak yad'u, tidak boleh menyeru, tidak lagi boleh beribadah ghairallah, kepada selain Allah. Jadi resikonya kalau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak lagi boleh menyeru, mereka tidak boleh lagi berdoa, mereka tidak boleh lagi beribadah kepada selain Allah. Maka sebab itulah fatarakuha, maka mereka itu meninggalkan kalimat la ilaha illallah, walam yakuluha, dan mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Nah, jadi ya karena mereka paham, mereka tahu ending dari ucapan kalimat la ilallah, bahwa kalau sudah mengucapkan kalimat la ilallah, mereka tidak lagi boleh berdoa, mereka tidak boleh lagi beribadah ya kepada selain Allah, ya kepada berhala-berhala mereka sudah tidak boleh lagi beribadah. Ya maka sebab itulah akhir mereka meninggalkan kalimat la ilallah. Mereka tidak peduli dengan dakwahnya Rasulullah dan mereka tidak mau mengucapkannya. Nah, ini sebagaimana telah diabadikan dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Shafat surat ke-37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairi majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Inna, sesungguhnya mereka kan dahulu di dunia, ya ketika mereka nanti di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka, diazab di dalam neraka, ya maka di dunia ini sesungguhnya mereka dahulu di dunia idza qila, apabila dikatakan
ketika atau apabila diserukan, didakwahkan ya lahum kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka yastakbirun, mereka sombong. Ya, artinya sombong di sini adalah batorul haq, menolak kebenaran, menolak ajakan. Ya, menolak ajakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka menolak seruan ya untuk mengucapkan atau bersaksi yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya, nah itu. Nah, itulah mereka. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa mereka diazab di dalam neraka? Karena waktu di dunia, ketika mereka diajak, ketika mereka diseru, ketika mereka didakwahi, ketika mereka disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka sombong. Artinya mereka menolak. Dan kemudian mereka mengatakan, "A'inna, apakah sesungguhnya kami benar-benar tariku harus meninggalkan yaitu alihatina, ya penyembahan terhadap ilah-ilah Tuhan-Tuhan kami, li syairin majnun, hanya lantaran ucapan, hanya lantaran perkataan atau dakwahnya seorang penyair gila," maksudnya Rasulullah. Kemudian Allah membela Rasulullah dengan kata-kata, bal, sebenarnya dia itu, ya Rasul itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW itu datang bil haq, dengan membawa kebenaran, dan beliau pun saddaqa, membenarkan al-mursalin, yaitu para rasul yang pernah diutus. Nah, jadi kita ambil di dalam ayat ini, inilah bentuk ya penolakan, bentuk penyanggahan, bentuk pendustaan ya orang-orang kafir Quraisy pada masa Rasulullah ketika mereka diajak untuk mengucapkan, mempersaksikan ya kalimat la ilaha illallah, lalu mereka itu menolaknya, yaitu mereka sombong. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah ya menjelaskan tentang surat 37 ini atau surat As-Saffat ini. Beliau mengatakan dalam kitab tafsirnya, yaitu Aisar At-Tafasir, yukhbiru ta'ala, jadi Allah Ta'ala mengabarkan, menginfokan mengenai musyriki, orang-orang musyrik Quraisy, ya, tentang kondisi atau keadaan orang-orang musyrik Quraisy. Annahum, bahwasanya mereka kanu dahulu fi dunia, di dunia, idza qala lahum Rasulullah au ahadul mu'minin, ya bahwasanya mereka dahulu di dunia apabila Rasulullah atau salah seorang di antara orang-orang mukmin berkata kepada mereka, qulu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, perkataan atau kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong, mereka menolak. Ya, mereka tidak menerima ajakan atau seruan tersebut. Kemudian wayas maizuna, mereka merasa jengkel, mereka kesal dengan ajakan-ajakan seperti itu. Wala yaqulunaha, dan mereka tidak mau mengucapkannya. Wa yaquluna, mereka mengatakan, bahkan akhirnya mereka berucap, a inna latariku alihatina, apakah sesungguhnya kami ini harus meninggalkan penyembahan kepada sesembahan-sesembahan kami, ya penyembahan kepada berhala-berhala atau patung-patung kami itu, li syairin majnun, hanya karena perkataan, hanya karena seruan dari seorang penyair gila. Siapa maksudnya? Ya nuna, mereka maksudkan adalah an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah bentuk penolakan mereka. Yasifun al-Quran, mereka itu mensifatkan Al-Quran dengan bisyiri, dengan syair. Jadi Al-Quran, ya menurut anggapan orang-orang musyrik atau kafir Quraisy adalah syair. Ya, dan kemudian juga Nabi Muhammad SAW ya disifatkan oleh mereka pada Rasulullah talihi wa qari'ihi, yang membaca Al-Quran itu dengan sebutan seorang penyair. Ya, jadi Al-Quran ya disifatkan oleh orang-orang kafir Quraisy dengan syair, sedangkan Rasulullah sebagai pembaca atau orang yang membacakan Al-Quran disebut atau disifatkan sebagai seorang penyair. Wala mayad'uhum ilaihi minal iman bil ba'si wal jaza, ya ketika Rasulullah mendakwahi ya mereka itu, yaitu kepada keimanan akan hari berbangkit dan hari pembalasan, bil junun,
yaitu dengan penyebutan perilaku gila. Dan Rasul fi nazrihim, menurut pandangan mereka, adalah majnunun, orang gila. Nah itu Rasul sendiri yang membaca, yang bacakan Al-Quran, dianggap atau disifati oleh mereka sebagai seorang penyair, sudah begitu juga dianggap sebagai orang gila. Nah oleh karena itulah ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyanggah mereka dengan firman selanjutnya, bal ja'abil haq, ya bahkan sebetulnya Rasul itu datang dengan membawa kebenaran. Lam yumkin rasuluna bisyairin wala majnun, tidak mungkin Rasul kami ini seorang penyair dan tidak mungkin juga seorang yang gila. Bal jaa bil haqqi, namun beliau itu datang dengan membawa kebenaran. Lalu kemudian fa ankartumuhu wa kadzabtum bihi taqlidan wa inadan faqultum ma qultum. Ya, lalu kalian mengingkarinya, lalu kalian mendustakannya, ya lantaran taklid dan kemudian karena lantaran menentang, lalu kalian mengatakan apa saja yang kalian hendak katakan. Nah, jadi berdasarkan penjelasan dari seorang ahli tafsir, yaitu Asy-Syaikh ya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, bisa kita perhatikan bahwa mengajak kepada kalimat tauhid itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semulus yang kita harapkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalaminya. Begitu juga ya orang-orang setelahnya, apakah para sahabat tabi'in, para ulama ketika berdakwah, mengajak ya umat manusia, khususnya kaum muslimin ya yang hidup pada masa itu kepada kalimat la ilaha illallah, juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengajak kepada kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya kewajiban Rasulullah, tetapi juga adalah kewajiban ya umat beliau. Sebagaimana Rasul juga pernah memberikan suatu isyarat di dalam sebuah hadis. Rasul pernah mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sampai mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Faman qalaha, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqad asama minni maluhu wa nafsuhu. Ya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, maka terpeliharalah dariku harta dan jiwanya, illa kecuali bihaqqihi, kecuali dengan cara yang benar. Wa hisabuh, sedangkan hisabnya itu ya ilallah, terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat kalimat, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka ia bersaksi, iya, atau sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha. Jadi bukan hanya Rasulullah saja. Jadi umat-umat Nabi selanjutnya pun, ya di antara pengikut Nabi yang terjun ke dalam bidang dakwah, ya di antara para ulama, ya di antara para ustadz yang mengikuti manhajnya Rasulullah, yaitu manhaj salaf soleh, ya mereka juga berkewajiban mengajak umat ini supaya mereka mengucapkan kalimat la ilallah, dan bukan hanya mengucap tetapi juga memahami kandungannya dan juga ikhlas dalam mengucapkannya. Ya, karena dakwah ya atau seruan kalimat la ilallah ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung dalam agama kita, yang tidak boleh kita menyepelekannya, yang tidak boleh kita ini mengebelakangkan dakwah tauhid daripada dakwah-dakwah yang lain. Ya, karena dakwah yang wajib pertama-tama disampaikan sebagaimana pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Tapi pernah mengatakan dalam hadis yang sudah banyak dikenal, ya, kata Rasulullah, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ayyashhadu aw ayyaqulu la ilaha illallah. Maka adakanlah yang pertama-tama engkau serukan
kepada mereka adalah agar mereka yaqulu mengucapkan atau agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan alla illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni, dan bahwasanya aku ini adalah utusan Allah. Itulah dakwah yang pertama-tama yang wajib disampaikan, bukan hanya oleh Rasulullah saja, tetapi juga oleh para pengikutnya. Di antara Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal dan yang lain-lain, termasuk kita sebagai para dai, sebagai orang yang diberikan kelebihan sedikit ilmu, kita punya punya kewajiban untuk menyampaikan kalimat ini. Tidak boleh kita menyembunyikannya, tidak boleh kita itu mengabaikannya. Kita punya kewajiban moral, kita punya kewajiban dakwah, dengan cara mengajak umat ini, umat Islam, bahkan juga nanti orang-orang di luar Islam, yaitu kaum non muslimin, kita ajak juga mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an tentang dakwah tauhid ini. Begitu juga di dalam ayat yang lain, betapa pentingnya kalimat la ilallah. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaba mastura. Dan apabila engkau membacakan Al-Qur'an, kami jadikan antara engkau yang membacakan wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah, dan di antara orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, di antara engkau yang membacakan dan di antara orang-orang yang kafir kepada kehidupan akhirat yang dibacakan, itu ada hijaban, ada hijab, ada pembatas, masturon, yang membatasinya. Jadi sulit makanya bagi kita mendakwahi, kita menyeru manusia atau orang yang mereka itu masih belum punya keimanan, keyakinan akan kehidupan akhirat. Karena ada hijab antara kita dengan mereka, ada tembok pemisah antara kita dengan mereka. Bahkan Allah mengatakan lagi, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Dan bahkan kami jadikan dalam hati mereka, di atas hati mereka ada tutupan, dan pada telinga mereka ada sumbatan, sehingga mereka tidak akan memahami ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Sulit, karena telinga tersumbat. Kita kalau bicara dengan orang yang tuli, sulit sekali kita dapat berbicara dengan mereka. Begitu juga dengan orang yang hati atau tutup, sulit juga. Orang kalau sudah enggak ada perasaan dengan kita, sudah antipati a priori dengan kita ngomong sejelas apapun, mereka tidak akan paham. Nah itulah Allah ibaratkan seperti itu kalau kita bicara dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah ini kita ambil, wa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahda wallau ala adbarihim nufuran. Dan apabila engkau menyebutkan nama Rabbmu di dalam Al-Quran saja, apabila engkau menyebutkan nama Allah saja di dalam Al-Quran, mereka akan berpaling ke belakang karena bencinya, karena mereka tidak suka. Jadi kalau kita nasihati mereka ketika mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan, kita bilang bersabarlah, serahkan semuanya kepada Allah, bertawakalah kepada Allah, bahwa ini datang dari Allah untuk menguji iman kita. Serahkan kepada Allah, jangan kita minta tolong kecuali kepada Allah. Jangan anda datang ke kuburan para wali, kepada para dukun dan yang lain-lain. Kalau mau, datanglah kepada Allah dengan memohon, bentuk kerendahan diri kita, minta bantuan agar Allah itu menghilangkan kesusahan, kesulitan yang menimpa kita. Biasanya orang-orang ini akan berpaling karena nggak suka. Atau ketika mereka mendapatkan kenikmatan, kita nasihati, wahai saudaraku, ini adalah pemberian dari Allah. Bersyukurlah dengan nikmat Allah. Manfaatkan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang-orang ini pasti juga akan tidak suka. Pasti juga akan berpaling, nggak suka. Ketika kita bimbing mereka untuk senantiasa belajar Islam itu berdasarkan kepada aturan,
kepada syariat yang ada dalam Islam berdasarkan kepada firman Allah atau sabda Rasulullah, ya kita bimbing mereka untuk senantiasa berdalil kepada Al-Quran dan hadis, ya sebagai bentuk hukum Allah. Maka banyak juga di antara mereka yang berpaling ke belakang karena tidak sukanya. Ya, nah itulah, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita bicara, kalau kita bacakan, kalau kita bawakan dalil-dalil kepada mereka, ya semua itu berdasarkan kepada ketetapan-ketetapan Allah, mereka nggak suka. Bahkan kalau kita menyebut nama Allah saja dalam Al-Quran, mereka lari ke belakang, menjauh. Ya, karena mereka tidak suka. Ya, nah itulah contoh. Jadi tidak mudah berdakwah. Ya, maka ya nikmatilah ya dakwah ini. Bahkan Rasulullah lebih berat, Rasul lebih hebat. Ya, penderitaan, cobaan yang menimpanya. Ya, nah sedangkan saudara-saudara yang sudah sejalan, sepakat, bantulah para guru, bantulah para ustadz untuk berdakwah. Jangan suka merecoki, jangan suka membuat gundah, jangan suka membuat sedih, tapi berdirilah di samping kanan, samping kiri dan belakang untuk mensupport, untuk mendukung dakwahnya para dai. Bukan kemudian mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ya, bahkan sampai mencela, ya kemudian mencari-cari aib ustadz tersebut. Ya sudah banyak pekerjaan dakwah, yaitu mengajak orang kepada akidah tauhid. Nah kemudian banyak di antara jamaah yang kadang-kadang ya membuat katakanlah persoalan-persoalan sehingga perjalanan dakwah itu sudah berat bertambah miring. Ya karena beban. Ya, jadi bantulah ya guru-guru kalian yang mengajarkan Al-Quran Sunnah, ya mengajarkan akidah tauhid yang senantiasa berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah, ya dengan bantuan yang sesuai, atau minimal kalau tidak bisa membantu, minimal jangan menyusahkan mereka. Nah itu dalil yang kedua di dalam ayat Quran, bahwa berdakwah, mengajak orang itu beribadah kepada Allah saja itu tidaklah mudah. Karena ada di antara manusia, yaitu orang-orang yang tidak beriman, akan berpaling ke belakang karena tidak suka atau bencinya. Begitu juga dalam ayat yang lain. Ayatnya banyak ya, cuma kita tidak ambil semuanya. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabshirun." Wa idza, dan apabila dzukira disebut Allahu, nama Allah wahdahu saja. Jadi apabila nama Allah yang disebut, kita selalu menyebutkan nama Allah ya dengan mendapatkan kesulitan, kita suruh bersabar, ya minta bantuan kepada Allah. Ketika mendapatkan kebaikan, kita suruh mereka bersyukur kepada Allah. Ketika mereka mau melaksanakan perintah agama, kita suruh kembalikan mereka kepada hukum Allah. Nah, orang-orang ini, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna billah. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, hati mereka itu kesal, jengkel. Ini sudah diabadikan dalam Al-Quran dan ini tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita mengajak orang, ya kita menyuruh ya manusia yang kita tidak tahu kondisi mereka, ya lalu kita bacakan ayat-ayat Allah, lalu kita sebutkan nama Allah, kita seru mereka selalu kepada Allah, segala sesuatunya itu dikembalikan kepada Allah. Lalu kalau andai kata di antara mereka ada yang kesel, jengkel, ya dongkol, ya biasa, Al-Quran sudah mengabadikan kok. Ya, nggak usah terkejut. Atau kalau kebalikannya, kalau saudara-saudara kaum muslimin itu diingatkan, diserukan untuk selalu kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah dan seterusnya, atau kebalikan hukum kepada Allah dan seterusnya, ya lalu kemudian kesal atau jengkel dengan selalu mengatakan dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Nah, itu tandanya saudara-saudara belum penuh keimanan saudara kepada kehidupan akhirat. Ya,
introspeksi dirilah. Jadi kalau ada nada kesal, jengkel, dongkol kita kepada orang yang membacakan, ya mungkin bukan kepada pembacanya, tapi kepada isi yang dibaca, yaitu Al-Quran maupun hadis, itu menunjukkan bahwa keimanan kita itu masih lemah. Ya, kebalikannya, wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabsyirun. Dan apabila selain nama Allah yang disebut, maka tiba-tiba orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat ini mereka bergembira. Jadi ketika mereka itu kena musibah, lalu ada yang mengajak mereka untuk ziarah, nyekar ke kuburan wali, ya sambil memohon supaya dihilangkan kesusahan. Atau kalau andai kata ada seorang di antara mereka yang punya hajat, atau karena mereka belum punya jodoh barangkali, atau belum punya keturunan pada sudah sekian tahun menikah, atau rezekinya lagi seret misalnya, lalu ada orang yang mengajak untuk mendatangi orang pintar supaya dibuka itu pintu rezeki misalnya, ya, atau apalagi yang lain, lalu kemudian mereka senang, mereka bergembira, berarti ini adalah orang yang belum beriman. Ya, Allah yang bilang, Allah sudah abadikan ini sebagai ukuran kita dalam berakidah, dalam bertauhid seperti ini. Jadi jangan salahkan, ayatnya seperti itu sudah mengingatkan. Jadi kalau nama Allah disebut, kita ini kesal jengkel, atau kebalikan disebut nama selain Allah kita bergembira, ya kita senang, kita menyambut itu dengan sambutan yang ya penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, penuh keriangan, berarti iman kita ini kurang. Tapi kalau kita gembira diajak untuk kepada Allah, kita dinasehatin untuk kembali kepada Allah, kita bahagia, kita senang karena ada orang perhatian kepada kita dengan mengembalikan kepada Allah. Kebalikan ketika ada orang mengajak kita untuk nyekar ke kuburan para wali, minta ini minta itu, atau supaya datang ke orang pintar, ke dukun ini, atau walaupun katanya dukun putih misalnya, ya lalu kemudian kita marah, kita tidak suka kepada orang yang mengajak, nah berarti iman itu sudah menetap dalam hati kita. Nah, ini adalah merupakan barometer ukuran iman kita. Ya, jadi artinya berdakwah kepada tauhid itu adalah perkara yang tidak mudah. Ya, maka jangan sepelekan. Ya, makanya kita harus paham betul, sehingga ketika ada orang nanti mengajak kita kepada amalan-amalan yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah, kita akan menolak kalau kita paham. Lalu kemudian kita ini mendatangi suatu kajian, di mana kajian itu mengajak kita selalu menghadap kepada Allah, selalu menyerahkan diri kepada Allah, selalu berdalil kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan juga berdalil kepada Rasulnya, yaitu hadis-hadis Nabi, ya, maka kita bergembira mendatangi atau berada di tempat tersebut, berarti itu kita sudah tersentuh keimanan. Ya, jadi harus betul-betul kita paham. Ya, orang kalau nggak paham terbalik. Ya, jadi untuk mengukur keimanan, ya untuk melihat keimanan kita, ya kita bisa lihat dari situ. Jadi pahamilah betul-betul makna kalimat la ilaha illallah, supaya kita bisa bersikap, bertindak benar, yaitu kita menolak ajakan orang yang mengajak kepada selain Allah, ya, dan kita menerima dan bahkan mendukung 100%, kalau perlu 1000% orang yang selalu mengajak dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang beriman. Ya. Nah, begitu juga dalam lanjutan hadisnya. Ya, dalam lanjutan penjelasan maksudnya. Demikian juga dalam lanjutan penjelasan dari kitab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dilanjuti dengan wa kafara, dan dia kufur atau ingkar kepada apa-apa yu'badu yang disembah min dunillah selain daripada Allah, maka haramlah maluhu hartanya, wa damuhu dan darahnya. Hartanya tidak boleh dirampas, ya, dan darahnya tidak boleh tumpahkan, tidak boleh dibunuh.
Jadi siapapun orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah lalu kemudian diiringi, dibarengi dengan dia mengkufuri, mengingkari apapun yang disembah selain daripada Allah, berarti jiwanya sudah terjamin. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dihilangkan nyawanya, dan hartanya pun tidak boleh dirampas. Jadi tidak hanya cukup mengucapkan kalimat la ilallah, tetapi harus ada tindakan lanjut. Apa itu? Kufur, ingkar kepada apapun yang disembah selain Allah. Kufur kepada pohon-pohon yang dikeramatkan orang, yang dijadikan tempat ibadah, di mana mereka ya di situ menyediakan sesajen-sesajen, atau mendatangi laut ya untuk sedekah laut untuk Nyi Roro Kidul dan sejenisnya, atau kemudian juga menyediakan sajian-sajian kepada Dewi Sri sebagai penguasa misalnya sawah misalnya. Ya, dan itu diingkari. Tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi juga mengingkari sembahan-sembahan selain daripada Allah, apakah itu Nyi Roro Kidul, apakah itu Dewi Sri, atau penghuni gunung ini, penghuni gunung itu, penghuni lembah ini, penghuni lembah itu, dan seterusnya. Wajib diingkari. Barulah darah dan harta itu terjaga, terpelihara. Wa ma'nal hadis, dan makna hadis tersebut yang barusan dibacakan dalam hadis riwayat Muslim yang dibacakan barusan, anna talaffuza bisyahadah, bahwa melafazkan kalimat syahadat, melafazkan kalimat la ilaha illallah, yastalzimu ayyakfura wa yunkira kulla ibadatin li ghairillah. Jadi makna hadis di atas yang dalam riwayat Muslim barusan ini dibacakan, ya, bahwa melafazkan kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilallah, itu melazimkan, ya, membiasakan untuk kufur dan ingkar kepada setiap peribadatan li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi kalau kita ini mengucapkan kalimat la ilallah, ya konsekuensinya kita wajib mengkufuri, kita wajib mengingkari segala macam peribadatan kepada selain Allah. Nah itu. Jadi janganlah kita ini ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi juga kita beribadah, kita juga beriman ya kepada apa-apa yang disembah selain daripada Allah. Maka iman ya dan kekufuran tidak akan mungkin bersatu. Ya tidak akan berpadu, tidak akan mungkin. Ya pasti ya antara iman dan kufur sebagaimana tauhid dan syirik itu pasti akan bertolak belakang. Ya akan berpisah. Ya akan cerai dengan sendirinya. Maka tidak boleh kita juga menikahi orang non muslim. Ya karena nggak mungkin bersatu. Nah itu. Nah kak seperti du'ai, apa itu peribadatan kepada selain Allah? Kak seperti doa ila amwat, seperti doa kepada orang-orang yang sudah mati, wa ghairihi, dan selainnya. Nah, jadi kita nih kalau ya melafazkan, mengucapkan, mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka kita wajib melazimkan, membiasakan diri untuk kufur dan ingkar kepada segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Seperti kebiasaan berdoa kepada orang-orang yang mati, datang ke kuburan para wali, di situ berdoa kepada orang yang di dalam kubur, minta jodoh, minta keturunan, minta dilapangan rezeki, minta disembuhkan penyakit dan lain-lain. Ya atau juga kepada selainnya, orang suka pakai jimat-jimat misalnya, penolak bala misalnya. Ya atau bentuk-bentuk kemusyrikan yang lain. Ya mudah-mudahan Allah menjauhkan dan menghindarkan kita dari perilaku ya seperti ini. Karena nabi-nabi diutus adalah untuk mengajak ya umat manusia beribadah kepada Allah, dan kemudian bukan hanya mengajak beribadah kepada Allah, tetapi juga mengajak ya umat manusia itu untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Itu tugas para nabi. Ya, sebagaimana juga tugas Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan juga sebagai teladan ya bagi kita. Wal gharib anna ba'dul muslimin, wal gharib, dan yang aneh dan ironisnya gitu ya, anna bahwa ba'dul muslimin, sebahagian kaum muslimin, dan bahkan ya banyak betul ya mayoritas
yaqulunaha. Ya, mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi yang aneh, ya, yang gorib, ironinya bahwa sebahagian kaum muslimin mengucapkan kalimat la ilaha illallah bi al-sinatihim, dengan lidah-lidah, dengan lisan-lisan mereka. Namun wa yukhalifuna ma'naha, mereka menyelisihi maknanya. Jadi apa yang diucapkan, tetapi kemudian ya mereka menyelisihi maknanya bi af'alihim, dengan perbuatan-perbuatan mereka, wa du'aihim, dan doa mereka li ghairillah, kepada selain Allah. Ya, baru saja orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Bahkan banyak lagi contoh-contoh seperti itu, ya. Tapi setelah mengucapkan itu, mereka datang ke kuburan para wali, lalu memohon, meminta agar mereka begini, atau begitu misalnya. Minta dilapangkan rezeki, disembuhkan penyakit, dimudahkan jodoh, diberikan keturunan, disukai oleh ini, oleh itu, dan seterusnya. Ya, seperti itulah permohonan-permohonan. Padahal mereka baru saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, mereka baru saja selesai sholat. Dan di dalam sholat juga kan ada ucapan asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka sholat itu pasti mengucapkan ya kalimat syahadat itu. Tetapi selesai sholat mereka assalamualaikum, mereka datang ke kuburan para wali. Ya, mereka pakai jimat-jimat lagi. Mereka percaya dengan takhayul-takhayul atau khurafat-khurafat. Nah, itulah. Ya, jadi yang ironinya begitu emang. Sangat memprihatinkan kondisi keadaan kaum muslimin sekarang. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi perbuatan-perbuatan mereka menyelisihinya. Bahkan bukan hanya ucapan mereka pun begitu. Nah, itulah. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita ini ya dari kejelekan, dari keburukan sifat ini, yaitu kita ya senantiasa menyelisihi antara perbuatan, perkataan ya kita dengan apa yang kita lafazkan, apa yang kita ucapkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, nah itulah. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini bisa memberikan faidah, ya, bisa memberikan manfaat, khususnya bagi kita yang ingin mendalami, yang ingin memperdalam ya pemahaman kita akan akidah atau tauhid, ya, tentang makna la ilaha illallah, ya, karena ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengetahui dasar daripada agama kita. Ya, pondasi agama kita ini yang harus kita ketahui. Ya, makanya kita kalau membangun rumah saja, ya, maka yang harus kita perhatikan ya pertama kali itu adalah pondasinya. Ya, apalagi kita mau bikin rencana rumah itu bagaimana, ya, tingkat atau tidak. Kalau kita ingin meningkat rumah sampai 3 tingkat atau lebih dari 1 tingkat, itu pondasinya harus lebih dalam. Belum lagi postur tanahnya, apakah tanahnya itu keras, ya, atau tanahnya itu labil, kondisinya di mana, di pinggir jurang, ya, atau bagaimana, ya harus perhatikan. Ya, kondisi tanahnya juga dilihat. Jadi kalau misalnya kita mau bikin rumah tingkat, tapi di situ ada bekas rawa, kemudian pondasinya itu pendek, ya, hanya sekitar ya katakanlah 30 cm dalamnya, ya jangan heran kalau nggak lama pasti ambles. Ya, makanya perhatikan gedung-gedung besar itu kalau dibangun itu rencana sekian puluh tingkat misalnya, ya, menanam pondasinya itu luar biasa dalamnya, bahkan ditanam itu ya dengan alat berat sehingga bunyi itu sampai kedengaran ya pada jarak sekian, ya, ditimpa begini, ya. Seperti kita sering saksikan bagaimana ya proses pembuatan gedung yang tinggi. Ya, begitupun kita. Ya, kalau pondasi agama kita ini lemah, ya, kendati pun kita rajin beribadah, kendati pun kita rajin bersedekah, rajin sholat, rajin puasa, dan yang lain-lainnya, tetapi ya kita tidak memiliki pondasi yang baik dalam pemahaman terhadap kalimat la ilallah, kita akan mudah jatuh kepada kemusyrikan. Bahkan tak jarang orang ya yang akhirnya ya karena lemahnya pemahaman kalimat la ilallah, dia itu murtad. Murtad itu karena menikah,
murtad dia itu karena masalah pekerjaan atau ekonomi dan yang lain-lain. Aliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya dari perilaku begitu. Ya semoga Allah menanamkan akidah yang kuat untuk kita sehingga ya apapun tidak menggoyahkan keimanan dan keislaman kita. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita sebagai seorang muslim dalam keadaan husnul khatimah. Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan ini juga berfaedah untuk saya, ya khususnya untuk keluarga saya dan juga untuk seluruh jamaah daripada kaum muslimin. Nah, di akhir dulu sampai di sini. Insya Allah akan dilanjutkan pada penjelasan selanjutnya insya Allah, dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك